Aisalia dari kelas M04. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang materi surplus produksi. Yang pertama di sini ada metode scatter, di mana sudah terdapat data. Masing-masing data terdiri dari data catch, data effort, data CPUS, di mana data effort itu sebagai nilai X dan data CPUS sebagai nilai Y. Asal yang pertama adalah carilah nilai sesuai dan tertulis kata di setiap kuning di PT PPPT Tamparan Kabupaten Pacitan menggunakan metode scatter network. Yang kedua adalah buat kesimpulan dari hasil tersebut. Pertama-tama di sini sudah ada grafik dari scatter sendiri. Pertama kita memasukkan data analisis ya, untuk ini nilai Y itu diambil dari nilai sekolah ini, nilai Y itu diambil dari nilai effort, nilai subjek jadi taruh di mana. Oke, nilainya sudah keluar. Kemudian ini nilai A dan B. Nilai A itu berasal dari nilai intercept dan nilai X variable itu berasal dari nilai nilai B itu berasal dari nilai X variable. Nah, kemudian di sini di grafik sini nilai Y itu dari cocokan itu nilai Y sama dengan min 0,0008, di mana itu nilai X variabel, kemudian ditambah 1,213 itu merupakan nilai intercept atau nilai A. Kemudian lanjut ke rumus C-nya itu sama dengan A dikali F ditambah B X kuadrat di mana C sama dengan 1,22 nilai A dikali F karena belum ketemu ditambah 0,008 F kuadrat. Lanjut nilai FMSY, di mana nilai FMSY sendiri itu rumusnya sama dengan min nilai A nilai FMSY itu nilainya min A dibagi 2 dikali nilai B, hasilnya 751,81. Kemudian nilai YMSY sama dengan min A kuadrat pangkat 2 dibagi 4 dikali nilai B, hasilnya adalah 458,71. Kemudian lanjut ke nilai E optimum. Nilai E optimum itu diambil dari nilai FMSY kemudian C optimum itu dari nilai YMSY, kemudian nilai U optimum itu diambil dari nilai C optimum dibagi E optimum, kemudian nilai J optimum itu diambil dari nilai 0,8 dikali C optimum, kemudian nilai TP sendiri diambil dari nilai rata-rata dibagi GPB dikali 100. Berdasarkan jurnal FAO, di mana jika pemanfaatan sumber yang mereka dikategorikan dalam 6 kategori, di mana di sini hasilnya 104, di mana itu sudah dalam kategori overexploited karena melebihi nilai
MSY. Jadi di sini adalah over exploited. Nah, setelah itu di sini kita menghitung nilai C estimasi. Dimana nilai C estimasi itu rumusnya nilai A 4 dikali nilai effort ini ditambah nilai B dikali nilai F 6 sangat kemudian ditarik kemudian ini nilai effort juga sama nilai di sini merupakan sama ya, cuma di sini tuh diambilnya untuk cuma di sini kita nilainya diambil dari yang terbesar sampai yang terkecil seperti itu. Nah, setelah itu di grafik ini pertama kita udah ngambil data dari catch, C-scaver, dan MSY sendiri. Nilai data dari scaver sendiri itu yang catch itu X-nya diambil dari nilai catch yang pertama, kemudian nilai Y-nya diambil dari nilai effort, kemudian diklik OK, kemudian C-scaver itu diambil dari nilai effort kedua ini, kemudian nilai Y-nya diambil dari nilai C yang kedua juga, diklik OK. Yang MSY itu diambil dari nilai FMSY dan nilai Y-nya diambil dari YMSY, kemudian klik OK. Nah di sini telah ada grafik hubungan catch, effort, scaver, bentukannya seperti ini. Kemudian kesimpulannya adalah berdasarkan grafik di samping menunjukkan bahwa analisis MSY pada trek kuning di UPT-PPPP Almera didapatkan hasil tangkapan waktu 12 hari sebesar 458.474 ton per tahun dengan upaya penangkapan waktu 12 hari FMSY sebesar 782 per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan JTB adalah 80% dari YMSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 346.779 ton per tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan masuk ke dalam kategori overexploited atau melebihi nilai MSY yaitu sebesar 104%. Menurut Susilo et al. Tahun 2020 nilai MSY menunjukkan besaran tangkapan dan jumlah trip yang diperbolehkan agar tidak terjadi overfishing. Kemudian nilai CPUE yang tinggi menggambarkan tingkat efisiensi penggunaan effort yang signifikan. Fox, dimana di sini juga ada masing-masing data. Kemudian di sini ada data effort yang kemudian dikonversi menjadi nilai CPUE. Nah, jadi juga kita menghitung rata-rata dari nilai catch. Yang pertama juga kita memasukkan data analisis.
diambil dari sini dan kita pilih regresi. Nah, jika sudah memasukkan nilai Y yaitu adalah nilai CPUE dan nilai X nya itu nilai dari effort, kemudian kita letakkan di tusuk hatinya di mana aja bisa, sudah diklik OK, kemudian akan muncul nilai summary output. Nah, nilai summary outputnya ini sudah dapat di mana nilai A itu diambil dari nilai intercept dan nilai X variable itu sebagai nilai B. Nah, kemudian di sini kita menghitung nilai YMSY, di mana nilai YMSY sendiri rumusnya adalah min 1 per B ekspan min 1. Jadi teman-teman min 1 per B per nilai B habis itu X SP, kemudian nilai A min 1 tutupnya 2 kali. Ini kali. Kemudian kita menghitung nilai FMSY di mana rumus min 1 per B dan min 1 per nilai B. Nah, kemudian kita menghitung nilai E optimum. E optimum itu diambil dari nilai FMSY, nilai C optimum itu diambil dari YMSY, kemudian nilai optimum itu diambil dari nilai C optimum dibagi E optimum. Nah, nilai JTB sendiri itu diambil dari nilai 0,8 dikali C optimum. Nilai TP sendiri itu diambil dari nilai rata-rata yang sudah dihitung dibagi nilai JTB dikali 100, didapatkan persenan 102, di mana perlengkapannya sudah melebihi batas MSY atau over exploit. Jika sudah, di sini kita tinggal memasukkan nilai effort yang pertama, nilai data effort itu dari sini, kemudian kita menghitung nilai C estimasinya yang sudah ada di sini, kemudian di sortir dari nilai paling besar ke nilai paling besar, urutkan dari besar ke kecil. Jika sudah, kita membuat grafik, di mana grafik ini juga diambil dari beberapa data, yaitu ada nilai Y chart, C estimasi Fox, dan MSY. Nilai Y chartnya itu diambil dari nilai catch, nilai Y itu diambil dari nilai effort, kemudian nilai C estimasi Fox itu diambil dari nilai effort yang kedua, dan kemudian nilai Y itu diambil dari nilai C estimasi yang kedua. Kemudian nilai MSY sendiri diambil dari nilai FMSY untuk yang X, yang Y itu diambil dari YMSY. Jika sudah, nanti akan terlihat grafik seperti ini. Dan
Kesimpulan dari data di atas, yaitu berdasarkan grafik di samping, diketahui bahwa analisis MSY Katoda Sirip Kuning atau Tulus Albakares di UPT PPPP tempat didapatkan hasil tangkapan Ceto Bestari YBSW sebesar 469,45 ton per tahun dengan upaya penangkapan maksimum Bestari FMSW sebesar 224 ton per tahun. Jadi melihat dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan atau JTB adalah 80% dari YBSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 375,5 ton per tahun. Dapat disimpulkan juga bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPT PPPP tamparan tahun 2019-2020 masuk ke dalam kategori overexploited, yaitu keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena tereksploitasi melebihi YBSY. Upaya penangkapan harus diterapkan karena kelestarian sumber daya ikan sedang terganggu. Menurut Triharyuni et al. Tahun 2016, suatu perikanan dan eksploitasi yang mengalami perpanjangan indikatornya adalah bahwa naiknya total upaya atau effort diikuti oleh naiknya hasil tangkapan catch yang kemudian diikuti oleh turun hasil tangkapan persatuan upaya atau CTWE. Pada saat menjelang overfishing, adanya peningkatan upaya ternyata tidak lagi meningkatkan hasil tangkapan bahwa CTWE akan terus menurun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.